Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Fasilitator, Ibu Sri Gunatun. Pengajar praktik, Ibu Ponjia. Saya sendiri Komaria sebagai CGP. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, lalu memanfaatkannya untuk pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung merdeka belajar. Sebagai seorang pemimpin, akan lebih baik jika memanfaatkan sumber daya yang ada daripada selalu menunggu bantuan sambil berdiam diri atau tanpa ada usaha, tanpa pergerakan apapun. Untuk mencapai visi, misi, juga tujuan dari organisasi sekolah, seorang pemimpin harus mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Dalam mengimplementasikannya, bisa di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat, kita harus fokus pada kelebihan atau fokus pada kekuatan yang ada. Kita perlu memahami peran seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan mengkomunikasikan yang telah dipelajari kepada kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di komunitasnya. Melakukan pemetaan aset yang dimiliki sekolah dan mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset saat melakukan perencanaan kegiatan di sekolah. Selanjutnya, berkolaborasi dengan pihak terkait di sekolah untuk meminta umpan balik dari pemetaan berbasis aset. Mengarsipkan hasil dalam mengelola sumber daya di sekolah. 7 aset utama yang dapat diimplementasikan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan atau alam. 5. Modal finansial. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. 1. Modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. 2. Modal sosial. Norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas berdampingan, contohnya kepemimpinan, bekerja sama, saling percaya, dan punya rasa memiliki masa depan yang sama. 3. Modal fisik. Modal fisik terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai,
tumbuhan, hewan, dan sebagainya. 5. Modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan, dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan yang lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayan listrik atau air. 7. Modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan empati dan perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis atau dorongan utama pada kegiatan pelayanan. Termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Agama merupakan sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sumber daya yang terkelola dengan baik akan sangat mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah melalui program-program yang dirancang, baik yang terdokumentasi dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan program-program ini jelas akan bermuara pada proses pembelajaran murid yang berkualitas. Contoh, ketika sekolah kita memprogramkan tentang anyaman, sebagai guru tentu tidak hanya mengajarkan siswa dengan teori dan penjelasan secara abstrak, karena mungkin murid menjadi kurang mampu melihat kontekstualitas dan konektivitas dengan kehidupan nyata sehari-hari. Namun jika kita memanfaatkan lingkungan dan alam sekolah sebagai aset yang edukatif, maka kita akan mampu mengajarkan kepada anak bagaimana cara untuk menganyam secara konkret atau nyata, sehingga akan lebih bermakna dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh siswa. Berikan contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang didapat sebelumnya selama proses pendidikan guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif fokus pada penggalian kekuatan dan inti positif, serta meyakini bahwa setiap individu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi untuk keberhasilan tujuan pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantoro pada modul sebelumnya mengenai kodrat alam dan zaman, murid tumbuh dengan kodratnya masing-masing, pendidik hanya menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak. Pengelolaan sumber daya berbasis aset adalah
Kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri melalui pemusatan perhatian pada kekuatan positif. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menuntun dan merawat tumbuh kembangnya kekuatan positif dalam diri anak dan mampu menggali serta fokus pada setiap kelebihan-kelebihan yang ada untuk kemudian menjadi modal dasar pengembangan potensi anak. Ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini. Awalnya, saya hanya melakukan pemetaan tentang kelemahan yang dimiliki sekolah, kemudian memecahkannya dengan kelebihan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir efek kelemahannya. Semula, saya menganggap aset itu hanya segala hal yang nampak dan berbentuk. Ternyata, sekarang saya memahami bahwa lebih dari itu. Ada aset lain yang tidak berbentuk secara tampilan fisiknya, namun memiliki daya dukung dalam menggerakkan sekolah untuk bergerak ke arah yang lebih maju, yaitu seperti aset agama, budaya, politik, dan sosial. Pendekatan berbasis aset bukan hanya tentang seberapa banyak aset yang bisa dimanfaatkan, tetapi seberapa besar kita dapat memberdayakan aset agar menjadi berdaya guna. Artinya, hal yang mesti dilakukan adalah dengan mengelola dan mempergunakan aset yang dimiliki sekolah sekecil apapun itu, sehingga akhirnya memiliki manfaat yang lebih besar. Rancangan program aksi nyata berbasis aset. Latar belakang, kegiatan membatik merupakan program unggulan di SD Negeri Nampu Dadi. Namun, kegiatan membatik kurang diminati siswa karena hanya menjadi kegiatan pada saat menghadapi lomba FLS 2N. Padahal, membatik merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya bangsa. Tujuan 1. Memberdayakan sumber daya yang berbasis aset sebagai sumber kekuatan. 2. Mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya. 3. Melestarikan budaya membatik sebagai program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Tolak ukur 1. Mampu memberdayakan sumber yang ada berbasis aset sebagai sumber kekuatan. 2. Mampu mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat sesuai kebutuhan murid. 3. Siswa mampu membatik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan di sini melakukan dengan tahapan bagja. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan siswa, guru, kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, komite sekolah, dan pengawas sekolah. 2. Cara mendapatkannya dengan berkolaborasi dengan siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Demikian tadi koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.